Bertemu lagi di channel MyClub ID, saya Benny. Konten kali ini kita akan mengulas satu lagi motherboard mini ITX besutan dari Gigabyte yang berada under brand yang disebut dengan Vision. Ada di sebelah kanan saya dan tonton video ini sampai selesai. Kita sudah tahu bahwa Gigabyte memiliki beberapa kasta yang ditujukan untuk pengguna atau konsumen di motherboardnya. Pertama kita lihat ada seri Aorus untuk gaming, kemudian ada seri Vision yang diperuntukkan untuk para konten kreator, dan ada seri gaming, Gigabyte Gaming yang berada di bawah seri Aorus untuk gaming dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada seri dari Ultra Durable yang berada pada level mainstream hingga entry level. Nah, salah satunya yang kembali diperkenalkan oleh Gigabyte dengan menghadirkan sebuah motherboard mini ITX pada seri Vision yang disebut dengan Z590 Vision D. Sesuai dengan namanya, motherboard ini mendukung prosesor Intel Core generasi ke-10 dan Intel Core generasi ke-11 yang menggunakan chipset Intel Z590. Kita akan mulai bahas tentang motherboard ini. Kalau dilihat bentuknya ataupun tema yang diusung oleh si Gigabyte untuk dari sisi estetika kombinasi warna, ini kombinasi warnanya adalah putih dan hitam. Ya sedikit aneh juga buat saya pribadi, kalau ini memang mau dibuat berkesan putih, ya harusnya semuanya juga putih termasuk warna dari PCB-nya. Z590 Vision D ini hadir dengan 10 layer PCB sama seperti yang dipakai di motherboard Aorus Z590i Aorus Ultra yang ada di sebelah kiri saya, tetapi memiliki fungsionalitas yang secara mendasar itu berbeda. Pertama tentu fitur yang ada dari chipset Intel Z590-nya sendiri itu pasti ada di keduanya. Tetapi yang bisa kita lihat perbedaan yang paling signifikannya adalah pada bagian I/O belakang atau I/O panel dari motherboard Z590i Vision D ini, di mana dia memiliki pertama input DisplayPort, input ya bukan output, input DisplayPort. Kemudian ada dua buah port Thunderbolt 4. Sekali lagi Thunderbolt 4 yang menurut Gigabyte ini juga nanti akan kompatibel dengan standarisasi USB 4. Nah ini hal yang baru ya. Dan sebagai informasi Thunderbolt 4 itu dapat menghantarkan transfer daya hingga 40 gigabit per detik. 2 kali lipat lebih cepat, lebih besar daripada transfer data maksimal yang dimiliki oleh USB 3.2 Gen 2 by 2 yang hanya 20 Gbps. Lalu di belakang kita bisa lihat juga ada line out untuk audio, cuma ada satu line outnya. Kemudian ada input untuk mikrofon. Lalu ada tombol Q Flash Plus di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor dan memori, cukup dengan power supply saja. Kemudian ada port USB 2.0, lalu ada port LAN dengan kecepatan 2,5 gigabit LAN, dan juga ada colokan untuk antena Wi-Fi. Di sini Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 yang sudah mendukung kecepatan yang jauh lebih baik dibandingkan Wi-Fi 5. Lalu kalau kita lihat rancang bangun atau penampakan dari pendingin VRM-nya ini cukup baik sekali ya. Ada stacking heatsink dengan heat pipe tentunya.
baik itu di sisi MOSFET yang berada di sebelah atas dari motherboard maupun yang berada di samping kiri dan kanan, dan di bagian chipsetnya itu sekaligus juga menginginkan SSD M.2 yang kita pasang. Jadi chipsetnya itu didinginkan di bawah sebuah heatsink dan berada di bawah tempat kita memasangkan slot M.2 NVMe. Untuk melihat lebih jauh dapur pacu VRM daripada motherboard Z590i Vision D ini, kita akan coba bongkar heatsinknya. Oh ya, saya lupa mengatakan bahwa di bagian belakang, meskipun dia mini ITX, dia juga sudah menyertakan backplate di bagian belakang untuk melindungi struktur dari motherboard ini. Dan ya, sedikit banyak juga bisa membantu melepaskan panas karena ada thermal pad kontak yang terjadi antara si plate belakang ini dengan bagian belakang dari komponen VRM. Ya, seperti kita lihat, di bagian belakangnya ada thermal pad yang menghubungkan antara si backplate ini dengan bagian belakang dari komponen VRM. Jadi ini sedikit banyak membantulah, meskipun not much, tidak begitu banyak untuk membantu pendinginan, tapi ya bisa dikatakan dengan adanya thermal pad ini ada transfer panas yang terjadi ke bagian backplate berbahan logam ini. Nah, kita bisa lihat heatsinknya seperti ini bentuknya. Heatsink dan juga ada heat pipe. Dan heatsinknya dibuat ada layernya. Dan ini adalah thermal pad 5 watt per meter Kelvin yang membantu mentransfer panas dari MOSFET atau power stages dari motherboard ke bidang heatsinknya. Ini adalah bagian back panelnya, juga bisa dilepas. Dan seperti ini bentuk motherboardnya setelah kita buka semua heatsinknya. Nah, kita bahas tentang dapur pacunya ya. Dapur pacunya ini menggunakan 8+1 fasa. 8+1 fasa. Dan di belakang kita tidak temukan doubler. Artinya ini direct 8+1 fasa. Kita juga bisa melihat ada tantalum kapasitor baik di bagian belakang sebagai filtering dan juga di bagian depan juga sebagai filtering dan mengatur transient response ke prosesor yang dipakai. Ini masuk dalam kategori high-end filtering ya untuk jenis kapasitor. Kemudian kalau kita perhatikan, ia menggunakan solusi dari Intersil untuk power stages-nya. Untuk power stages-nya atau MOSFET yang digunakan, ini solusi dari Intersil Smart Power Stages atau SPS dengan kapasitas 90 ampere, sama yang digunakan di versi high-end seperti di Aorus Master ya. Sekali lagi konfigurasinya 8+1 fasa, 8 fasa untuk V-core untuk prosesor dan 1 fasa untuk VCCGT dan tegangan lainnya atau untuk komponen lainnya yang ada di prosesor. Lalu untuk PWM controllernya digital juga menggunakan solusi dari Intersil ISL 69269 ya, yang bisa up to 12 fasa. Ini juga biasa ditemukan pada PWM controller di seri high-end seperti di Aorus Master ataupun di Aorus Pro AX. Untuk power ke 12 volt untuk prosesor disediain ada 8, otomatis yang nggak bisa ditambah lagi karena ukuran dari si motherboardnya sendiri yang hanya 17 cm kali 17 cm. Kemudian untuk LAN-nya menggunakan solusi dari Intel 2,5 gigabit LAN. Ya, itu saja. Dan ada chip Thunderbolt di sini. Tadi sudah saya katakan ada 2 buah Thunderbolt generasi keempat yang terdapat di motherboard ini. Oke, kita akan bongkar apa saja paket penjualan yang didapatkan di motherboard mini ITX bernuansa putih hitam ini. Seperti biasa, ini ada 2 buah kabel yang membantu menghubungkan antara kipas yang memiliki PWM 4 pin atau 3 pin ya,
dengan motherboard. Jadi di motherboardnya itu kecil, karena kalau yang gede seperti ini ditaruh di motherboard kan ruangnya jadi lebih besar. Jadi yang kecil ini akan terpasang ke motherboard, lalu ujungnya ini akan yang terpasang ke konektor PWM kipas yang kita pakai. Lalu ada RGB extended cable, antena yang sudah mendukung Wi-Fi 6 ya. Lalu ada more dan baut untuk M.2, 2 buah kabel SATA 6 Gbps, 1 buah CD driver, dan tentunya komponen paling penting, manual book. Ya, sepertinya memang tujuan Gigabyte memperkenalkan motherboard ini untuk para konten kreator cukup tepat ya. Pertama, konten kreator sebenarnya tidak membutuhkan PC yang tinggi-tinggi atau PC yang besar menggunakan form factor ATX atau IATX, kecuali mereka ingin melakukan ekspansi peripheral yang banyak, misalnya menggunakan lebih dari satu kartu grafis, menggunakan beberapa video editing card berbasis PCI Express atau peripheral lainnya. Namun kalau bagi konten kreator yang simple, sederhana, bagi para video editor ataupun ya ingin membuat desain, sebenarnya sebuah PC yang ringkas itu sangat membantu ya, bisa dipakai di tempat atau meja yang tidak begitu luas, kemudian juga bisa menambah estetika di ruangan kerja atau ruangan kerja kantor bahkan, apalagi kalau ruangan kerja kantornya itu kubikel, dengan menggunakan solusi mini ITX atau small form factor, itu bisa membantu ruangan itu jauh lebih lega. Tetapi tanpa meninggalkan fungsi-fungsi. Kita tahu tadi di sini ada Thunderbolt 4. Ini sebuah teknologi antara muka yang sangat luas sekali penggunaannya. Dia bisa digunakan untuk power delivery, dia bisa menggunakan untuk display chain, untuk monitor gitu. Kemudian juga ini memiliki display port input, di mana kita bisa langsung memasukkan data dari sebuah kamera atau external device yang bisa kita input langsung ke dalam PC kita yang kita gunakan untuk melakukan editing atau broadcasting atau segala macam. Lalu juga dukungan terhadap prosesor terbaru Intel Core generasi ke-11. Ya, tertingginya kan memiliki 8 core 16 thread ya. Meskipun ya dibandingkan dengan Intel Core generasi ke-10 yang sama, yang di level yang sama, generasi ke-10 seperti 10900 series itu memiliki 2 core lebih banyak alias 10 core 12 thread. Jadi kalian punya opsi mau pakai generasi ke-11 is okay, mau pakai generasi ke-10 juga is okay. Lalu kalau kita bahas tadi rancang bangun dari VRM-nya ini sudah sangat mumpuni, sudah sangat lebih dari cukup untuk menghantarkan performa yang terbaik yang dimiliki oleh prosesor. Apalagi kalau kita menggunakan prosesor untuk rendering ya, itu akan sangat memaksa semua core dan semua thread yang ada di prosesor untuk bekerja secara optimum, dan VRM ini dijamin sudah bisa mendeliver. Tinggal sekarang yang harus dipikirkan adalah solusi cooling untuk prosesornya saja. Untuk memori, di bagian memori, memang agak sedikit janggal di mana Gigabyte hanya memberikan maksimum kecepatan XMP di DDR4 4600. Namun saya mengerti dan bisa memaklumi karena untuk para konten kreator, speed memori yang 4600 sebenarnya itu juga sudah cukup terlalu tinggi menurut saya. Karena rata-rata yang dibutuhkan adalah capacity, dan dengan 2 slot memori DDR4 yang ada di sini itu bisa di-upgradable hingga total 64 GB dual channel, itu sudah lebih dari cukup ya. Kecuali ya kalian sekali lagi tergantung kebutuhan lagi, tergantung pembebanan. Kalau butuh memori yang di atas 64 GB ya mau nggak mau pilihannya menggunakan motherboard micro ATX dengan 4 DIMM ataupun motherboard dengan ATX yang memiliki 4 slot DIMM. Kesimpulan kami, Gigabyte sudah mencapai apa yang mereka ingin targetkan dengan seri Vision ini, dan menampilkan sebuah nuansa yang baru dengan bentuk yang lebih ringkas untuk para konten kreator. Kami akan merakit motherboard ini lengkap dengan prosesor Core generasi ke-11, jadi tunggu saja video kami selanjutnya yang merupakan lanjutan dari pengantar motherboard Gigabyte Z590i Vision D. Silahkan like jika kalian suka dengan konten ini, silahkan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk subscribe channel MyClub ID. Sampai jumpa di konten berikutnya.